Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang dasar regresi dan model OLS. Apakah itu regresi? Regresi merupakan pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang terdiri dari variabel terikat atau yang bisa disebut dengan dan variabel bebas. Sedangkan untuk analisis regresi merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Dengan demikian, analisis regresi sering disebut sebagai analisis prediksi. Karena merupakan prediksi, maka nilai prediksi tidak selalu tepat dengan nilai realnya, di mana semakin kecil tingkat penyimpangan antara nilai prediksi dengan nilai realnya, maka semakin tepat persamaan regresi yang kita bentuk. Kriteria regresi: nilai YI teramati pada amatan ke I merupakan jumlah dua komponen, yaitu suku konstan beta 0 plus beta 1 X1. Yang kedua, nilai teramati Y pada amatan ke I lebih besar atau lebih kecil daripada nilai fungsi regresi dengan selisih sebesar EI. Yang ketiga, suku-suku galat diasumsikan tidak terkorelasi. Oleh karenanya, hasil dari setiap amatan maupun yang mempengaruhi galat dari amatan lain yang manapun baik positif atau negatif, kecil atau besar. Karena galat EI dan EJ tidak terkorelasi, maka begitu juga dengan respon YI dan YJ. Model regresi merupakan suatu cara formal untuk mengekspresikan dua unsur penting suatu hubungan statistik. Yang pertama, saat kecenderungan berubahnya berubah tidak bebas Y secara sistematis sejalan dengan berubahnya berubah besar X. Yang kedua, perpencaran titik-titik di share kurva hubungan statistik itu. Estimator dengan OLS dan asumsinya. Metode kuadrat terkecil atau OLS. Persoalan penting dalam membuat garis regresi sampel adalah bagaimana bisa mendapatkan garis regresi yang baik. Dengan kata lain, kita akan mencari nilai beta 0 dan beta 1 yang menyebabkan residual sekecil mungkin. Berikut rumus untuk metode kuadrat terkecil. EI sama dengan YI min YI penduga. EI sama dengan YI min beta 0 min beta 1 kali XI. Asumsi metode kuadrat terkecil. Asumsi 1. Hubungan antara Y atau variabel dependen dan X atau variabel independen adalah linier dalam parameter. Dalam hal ini, beta 1 berhubungan linier terhadap Y. Asumsi 2. Variabel X adalah variabel tidak acak atau tidak random. Asumsi 3. Nilai harapan atau rata-rata variabel gangguan EI adalah 0. Asumsi 4. Varian dari variabel gangguan EI adalah sama. Asumsi 5. Tidak ada serial korelasi antara gangguan EI atau gangguan EI tidak saling berhubungan dengan EI yang lain. Asumsi 6. Variabel gangguan EI berdistribusi normal. Asumsi 1-5 dikenal dengan model regresi linier klasik. Pendekatan matematika untuk memahami parameter. Pendekatan matematis regresi linier sederhana adalah tidak mungkin untuk memperkirakan bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa diawali dengan membuat suatu asumsi terlebih dahulu. Sebuah garis dikatakan sebagai garis regresi terbaik disebut dengan garis regresi penduga diberi simbol dengan Y penduga. Sehingga garis regresi linier sederhana dengan persamaan penduga akan menjadi Y penduga sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X atau Y penduga sama dengan beta 1 plus B2 kali X. Itu untuk populasi. Sedangkan untuk sampel yaitu Y penduga sama dengan A plus BX kali X
atau Y penduga sama dengan B0 plus B1 kali X, atau Y penduga sama dengan B1 plus B2 kali X. Interpretasi dasar model regresi tunggal. Regresi linier sederhana adalah regresi yang memiliki satu variabel independen X dan satu variabel independen Y. Model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A plus beta X plus E. Y variabel dependen, A konstanta, beta koefisien variabel independen, X variabel independen, E error. Berdasarkan rumus regresi, koefisien B dinamakan koefisien arah regresi linier yang fungsinya menyatakan perubah rata-rata variabel Y untuk setiap perubah variabel X sebesar satu satuan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, koefisien B regresi linier adalah nilai dari variabel X yang bisa bermakna positif atau negatif, yang fungsinya mempengaruhi variabel Y. Jika nilai variabel X positif, maka akan berpengaruh naik terhadap variabel Y. Akan tetapi, jika nilai variabel X ternyata negatif, justru akan berpengaruh turun terhadap variabel Y.